Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah dengan NIM 23650-136. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tata guna lahan. Untuk file jurnalnya itu saya mendownloadnya di Script, yaitu di sini. Untuk jurnalnya itu yaitu judulnya Formulasi Model Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Angkutan Kota di Kota Depok. Untuk nama penulisnya yaitu Rina Widayanti. Dari jurnal ini terdapat kata kunci yaitu tata guna lahan, penduduk, angkutan kota, dan transportasi. Pendahuluannya yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat pada akhirnya di suatu sisi menuntut pelayanan dari pemerintah kota, terutama kebutuhan akan perumahan yang layak huni dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, lengkap dengan berbagai fasilitas pelayanan umum lainnya. Di sisi lain, terbatasnya ketersediaan lahan di pusat kota telah mempersulit pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya pemerintah kota kemudian melakukan penyebaran daerah pemukiman dan atau pusat-pusat kegiatan baru ke daerah pinggiran kota. Pertumbuhan perkotaan yang cepat terutama terjadi di kota besar ditandai dengan makin tersebarnya pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi secara fisik. Pertumbuhan perkotaan tersebut terlihat dari perubahan tata guna lahan, lahan budidaya pertanian berubah menjadi lahan budidaya pemukiman, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk, namun pada akhirnya diikuti pula dengan tumbuhnya kegiatan sosial ekonomi. Dalam sistem transportasi makro, terdapat 3 variabel mempengaruhi kedinamikaan hubungan sistem transportasi dengan tata guna lahan, yaitu 1. Sistem transportasi, 2. Sistem kegiatan berupa pola kegiatan sosial dan ekonomi, tata guna lahan, 3. Pola pergerakan. Di Kota Depok, bermula dari sebuah kecamatan yang berada dalam lingkungan kewedanaan atau pembantu bupati, wilayah Parung Kabupaten Kota Bogor. Kemudian pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembangan yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia yaitu UI, serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981, pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri Haji Amir Mahmud, yang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 desa. Sumber daya lahan. Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi, serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruh terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu, sumber daya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya. Tata guna lahan. Tata guna lahan, land use, adalah setiap bentuk campur tangan intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual.
Tata guna lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu 1. Penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Tata guna lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan untuk aktivitas pertanian. Penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunanya, seperti tekstur tanah, lereng pemukiman tanah, kemampuan menahan air, dan tingkat erosi yang telah terjadi. Tata guna lahan yang tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi. Perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke pengguna yang lainnya, diikuti dengan berkurangnya tipe tata guna lahan lainnya dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda. Perubahan tata guna lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal. Pertama, adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya. Dan kedua, berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Para ahli berpendapat bahwa perubahan tata guna lahan lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia menurut McNeill pada tahun 1998. Faktor-faktor yang mendorong perubahan tata guna lahan adalah politik, ekonomi, demografi, dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan tata guna lahan. Teori interaksi tata guna lahan dan transportasi. Interaksi antara tata guna lahan dan transportasi begitu dinamis. Hal ini dicerminkan dengan selalu berubahnya pola tata guna lahan dan jaringan transportasi perkotaan. Perubahan pola perjalanan, volume perjalanan, dan pemilihan moda perjalanan merupakan fungsi dari pola pembagian tata guna lahan dan konteks perkotaannya. Sebaliknya, perubahan dari pola tata guna lahan berkaitan erat dengan tingkat stabilitas dan diberikan oleh sistem transportasi untuk menunjang mobilitas dari suatu area menuju area lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.